Sawamadina saluna tapatu pama paramimota di bagas tipion di tonga-tonga yang ka bagas tadi tapos orang mahanda marahite-hite kuan ni Dewa Ta'ala doon kuan ni anak Tuhan Yesus Kristus doon kuan ni ito di perbadian ng mga palangin doon tanong di pasal pa damena tu doon gimuna. Amin. Rapahita madok Ali Yesus Tuhan namin beren habe na riso pinamahamino halus sa lubog na riso saya siro hati kami saya pamulong kami. Amin. Mari kita siap nomor 112 ayat 1 ayat 2. Laos kondido makatidakon ito kita bahwa natutuh kita anak ni debata martania mahita ali Tuhan debata margupo naso hatulusan sa lehon jala batubo madihami haporsiaw nasitong tabay mahaporsiaw nami garumani asalam tubuh rohanami lehon madihami holong rohana sumar pangaci asa holong rohanami buhong rohon tudongan dari jorman lehon madihami pakiri ko asa marmas ni rohanami magulahon lomo ni roham sayului matanian namyo alani anakku Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bilorani Tuhan Dewata mahir naon saluhna. Amin. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya.
nikmati. Tersurat di Psalmen 112 ayat 11 sampai ayat 7. Haleluya. Martua mabawan nama kalian Jehovah nalomorohan sidutu dia kapatina sangat makinon panai sumut te tanahon dapotan pasuma suku te yang kapar tibur sumut hamorau mardubi-dubi di bagasan jemunan jalahot dohan di warandai roni salili lilina ilo siang Tuhan dewata ali Tuhan dewata saya berbukui memahami mengulau nama Tuhan amin. Amin. Mereka kita nomor 120 ayat 1. Marahani yang mahina. Ali Tuhan di mana amanami parbuku nasuhan dosa. Maulian mahuluk kami Tuhan. Al-asin Tuhan kami jual barang mulo. Naruh kami doain tujulum baruku disaluhu sadami. Allah beratom kami do. Nabi bagasat dosa do kami dulu. Dan dapat siang di bagasan ini namanya Jojo dohami mandi kisian dalam munadi gori jalan walau hami nadi dok dihatami asimar hami hami ali Tuhan di badan hobar tuding dan di masam sayuran bayi moti motak kadusa di hamusun nami dohon pangawosun nami saya sesa masalah Allah ni anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tapi ima baga-baga ni mata tarimon tu kasih sayang Nusanta. Molo tu karo nomor 2 pamot tiang tua kain. Ima Yesus Kristus partigori. Ibadah rumah paling ganan pasayonan karusanta. Kalayana orang Nusanta. Tundoho dosa ni satu portibio asangapon mana di batang dari hijab. Amin. Mari kita nomor 202 ayat 1.
turbuk epistel dihita ditikyon iman maswati akaete itu walu ayat 5 sahabrodi ayat 7. Isiro ulani waka nama toksian halomonan jalaman manucatean tu hasdukan di rohana ditoro ni hal temani sau manungguli holo di rohana laos disido diai inat taho disido ho ditubuhon nama dubuhko bahe mau somotitin sahab tu bagas roham somotitin sahab tu botohomo kaitu nabuguru roha aholo wani somogugu ni hamatinan tahe tumna jorokto pangikuon nai somon ni banua na nado somon ngalanyami somon hilang sian Jehovah Rome akka ay magudang daktar paorsa ang goroha ahulmoni jalakan tarau akka matanay tunsura peolo sa dabawa pangaleon nasa arta piniokna di jabuna pahin ari ni roha ahulmoniya dak parduni ibadah irosahan martua pa daw pilihan na dinibatan jala na peosa. Amin. Mari kita siya nomor 119 ayat. Diarupani dewatanan di satu portillo rahmahita batok awal persia di mata Jehovah hidung apa pargo nang suatu dosa nang palangi doa awal persia di Yesus Kristus anak di mata Jehovah sesedih iman dan diukur di si Maria nagagabian satu di parbadia adoran soal hubungan il Tuhan tangan kumalang nagagdi di pangubuhan ni Silanus nama terbaca oleh badan lihau di Persila na dua tuban watoro lumbihan na mula mabuko di hari matuluhan nama na isusuko kau dulu di siap penyebaran Jehovah abalai parbuko na suatu sadi isimay para paiwan sunang suatu tanahong bangunin anak namulu doa tamane awal saya itu timur Maria jalan usaha dunia dan Maria Maria harapan halakis dan akar Maria doa dikasih sayang diusa doa dikasih dalam doa ulang bangun suruh dengan anak namane doa dihamuluan nafsu rasul amin. Mereka ditang nomor 120 ayat 1.
Di mana pangaramuti hati-hati lo pikiran muna salukan di bagasan Kristus Yesus Tuhan dari Amin. Firman Tuhan yang memberkati kita pada minggu kita pada saat ini tertulis di dalam Kolose 3 ayat 18 sampai dengan ayat 21. Kolose 3 ayat 18 sampai dengan ayat 21 akan saya bacakan untuk kita semua. Inilah firman Tuhan, hubungan antara anggota-anggota rumah tangga. Hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Hai suami-suami, kasihilah istrimu dan janganlah berlaku kasar terhadap dia. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Hai bapak-bapak, janganlah sakiti hati anakmu, supaya jangan tawar hatinya. Irosanata mereka kita halu berdoa. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, selamat hari Minggu untuk kita semua. Kita minggu terakhir di bulan Juni ini, tanggal 28 Juni 2020, kita masih beribadah di rumah kita masing-masing, tentu dengan semangat yang masih menggelora atas kerinduan kita untuk boleh bersama-sama mendekatkan diri di hadapan Tuhan lewat ibadah yang terus kita bersama-sama dengan suami, istri, dan juga anak-anak dan seluruh anggota keluarga boleh ambil bagian di dalam setiap ibadah di tengah-tengah rumah tangga kita. Disuguhi satu tema yang sangat penting sekali boleh kita miliki di dalam setiap kehidupan kita, bahkan di dalam rumah tangga kita, yaitu membangun keluarga bahagia. Pastor Cokor Bagas nama tua. Ada banyak orang yang mengakui dari iman di dalam kepercayaannya kepada Tuhan, dia terpanggil untuk tidak berkawin, dan itu sesuatu hal yang kudus. Nabari di rumah di dewata, alana selalu guluna, doh na arang dewa dipakai kau pasangan pun dewata. Ada orang yang terpanggil untuk tidak kawin. Itu boleh kita lihat dalam Korintus pasal 7. Paulus menjelaskan itu dengan sangat terang sekali.
untuk hidup di dalam sebuah rumah tangga, keluarga yang diciptakan oleh Tuhan di dalam kehidupannya. Bapak Ibu saudara-saudara terkasih, dalam kehidupan kita di tengah-tengah rumah tangga, di sana kita boleh memahami bahwa rumah tangga itu bisa mengalami kebahagiaan, tapi juga bisa mengalami persoalan, bisa mengalami banyak percekcokan dan masalah dan tidak bahagia. Kita bisa menciptakan rumah tangga kita itu menjadi surga, walaupun kita belum tiba di surga, menjadi keluarga yang berbahagia. Tapi bisa juga diciptakan menjadi neraka, walaupun belum tiba di neraka, sehingga banyak persoalan dalam kehidupannya dalam rumah tangga itu. Nah, tentu kita sekali mengharapkan keluarga kita adalah keluarga yang berbahagia. Maka untuk itu Rasul Paulus memberikan suatu wejangan, suatu risalah yang sangat baik sekali dalam menjalin hubungan dalam rumah tangga, dalam kebahagiaan, membangun rumah tangga yang berbahagia. Memang di tengah-tengah dunia ini ada banyak tradisi-tradisi dalam pembentukan rumah tangga sesuai dengan apa yang dipahami. Ada tata cara, ada aturan-aturan di masing-masing tradisi tentang hidup di dalam rumah tangga berkeluarga. Tetapi di sini kita berbicara tentang rumah tangga yang didasarkan di dalam rancangan Tuhan, di dalam ciptaan Kristus bagi setiap rumah tangga. Sekalipun Paulus di sini berbicara tentang rumah tangga, tetapi ini bukan hal yang baru. Tetapi ini sudah ada jauh sebelum Paulus memberikan makna teologis tentang rumah tangga itu di dalam kitab Kolose ini, Bapak Ibu saudara-saudara terkasih. Di sini Paulus lebih dahulu menjelaskan tentang keadaan kita sebagai orang yang percaya di hadapan Tuhan Yesus Kristus, di mana kita ini adalah manusia baru, manusia yang telah diciptakan di dalam Kristus Yesus. Dalam Kristus Yesus, tentu di dalam manusia baru itu ada 3 hal yang harus dimiliki oleh setiap orang, yaitu dia harus mematikan segala tabiat duniawi. Karena tabiat duniawi itu adalah sumber malapetaka bagi setiap orang yang hidup di dalamnya. Dia harus dimatikan itu tabiat duniawi. Yang kedua, dia harus membuang manusia lama. Manusia lama itu tidak ada manfaatnya di dalam relasinya dengan Tuhan, dan itu tidak akan mungkin berkomunikasi dengan Tuhan yang kudus. Jadi dia harus membuang itu manusia lama. Dan yang ketiga, dia mengenakan manusia baru, hidup baru, di mana hidup yang diinginkan oleh Tuhan, yang setuju dengan apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Dan memang kehidupan yang seperti itulah yang telah kita miliki sebagai orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Ada karakter yang baru, ada sifat yang baru, ada kehidupan yang baru, pola pikir yang baru bagi setiap orang yang tentu sekali itu berpusat kepada Kristus yang menciptakan kita. Maka setelah Paulus menjelaskan kehidupan yang baru itu, tentu kehidupan yang baru ini tidak hanya secara teori, tetapi harus direalisasikan di dalam perilaku dan perbuatan, perkataan dan perbuatan kita, menunjukkan setiap perkataan dan perbuatan kita sebagai orang yang telah diciptakan menjadi ciptaan yang baru. Tentu tempat yang paling pertama untuk merealisasikan kehidupan yang baru itu adalah di dalam rumah tangga, di dalam keluarga, dalam keluarga. Maka Paulus mendasarkan rumah tangga itu di dalam sebuah kacamata yang baru, yaitu setiap orang yang ada di dalamnya telah hidup di dalam kehidupan yang baru. Jika kita merujuk kepada apa yang tercatat di dalam tata ibadah perkawinan gereja hari ini, di sana disebutkan dalam bahasa Mata
Hamu akan apina kamau di mata. Ditahiru habuna dona yang berbagas. Alaina tama ala Kristen berbagas sama halak si pilih. Itu artinya bahwa seseorang yang mau masuk ke dalam sebuah rumah tangga, dia tidak lagi hidup di dalam manusia lama yang percaya mengalami kehidupan dunia ini, tetapi dia sudah hidup di dalam kehidupan yang baru. Orang-orang yang mau berumah tangga, dia sudah diberikan sebuah kehidupan yang baru. Di sana disebutkan bahwa setiap orang Kristen tidak layak melangsungkan perkawinannya dengan cara-cara kafir, dengan cara-cara orang yang tidak percaya kepada Kristus Yesus, dengan cara-cara orang yang masih hidup di dalam manusia lama, hidup di dalam tabiat duniawi, tidak lagi, tetapi dia harus hidup di dalam kehidupan yang baru itu, Itu yang pertama sekali ditekankan. Karena dengan hidup baru di dalam sebuah rumah tangga, maka setiap pribadi itu harus ambil bagian di dalam peran masing-masing yang telah diberikan oleh Tuhan. Di sini Bapak Ibu Saudara-saudaraku, Tuhan memberikan keluarga menurut cara Tuhan, bukan menurut cara duniawi ini lagi, tetapi menurut cara Allah. Jika kita menaatinya, suami, istri, anak-anak menaatinya di dalam kehidupan rumah tangga, maka kita akan menikmati relasi yang rukun, keluarga yang harmonis, keluarga yang berbahagia. Tetapi sebaliknya, bila kita melanggarnya, suami melanggarnya, istri melanggarnya, anak-anak melanggarnya, maka kita akan mencicipi relasi yang penuh dengan konflik, penuh dengan persoalan, penuh dengan masalah, bahkan sampai kepada perceraian. Memang semua kita mencita-citakan keluarga kita menjadi keluarga yang bahagia, tapi tidak semua orang tahu bagaimana cara mewujudkan keluarga bahagia dengan indah. Sebagian orang sibuk membuat standar tersendiri tentang keluarga bahagia yang harus diraih, hingga mereka justru lupa menikmati perjalanannya dan semakin jauh dari tujuan bahagia itu. Kunci sederhana dari keluarga bahagia sejatinya adalah ketika setiap anggota keluarga mengambil bagian masing-masing sesuai dengan apa yang telah diterimanya dari Tuhan, sesuai dengan apa yang dia miliki sebagai manusia baru, dan peran itulah yang dinyatakan di dalam setiap rumah tangga dalam bersama-sama menciptakan keluarga yang berbahagia. Di dalam ayat 18 Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih dikatakan di sini, pertama dari setiap istri, hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Hai istri-istri, tunduklah kepada suami dalam agenda pernikahan, perkawinan di Mulia Kristen Indonesia. Dalam bahasa Batak, kata yang dikatakan buru-buru, kamu ului kamu hata di bawah mudabe, soman panguluyo guna di Tuhanmu. Tunduk marpanguluyo dalam bahasa Sunda itu dikatakan uputaso. Ini istilah yang sering dipakai di dalam dunia militer, di dalam dunia tuan dan hamba. Namun di sini tidak seperti itu maknanya. Ada isi yang baru, ada pengertian yang baru, ada arti yang baru oleh Tuhan di dalam ketundukan istri atas suami. Ketundukan seorang istri bukanlah suatu keterpaksaan, melainkan dengan sukarela dan di dalam kasih. Ini mungkin menjengkelkan bagi seorang istri yang dominan dalam sebuah rumah tangga.
Terlebih bagi istri yang memiliki alasan rasional untuk dominan dalam keluarga. Misalnya istri itu lebih hebat dalam hal penghasilan dalam rumah tangga, lebih kaya atau lebih berada dari suaminya. Akhirnya dia lebih dominan mengatur, yang menjadi tunduk kepada istrinya. Bayangkan bila seorang istri tidak tunduk kepada suaminya, hanya egois dan menang sendiri, maka terjadilah pertengkaran, terjadilah percekcokan, dan terjadilah perselisihan. Ini yang ditekankan oleh firman Tuhan. Istri tunduk kepada suaminya itu segala sesuatu yang dilakukannya dengan perkataan atau perbuatan, dilakukannya dalam nama Tuhan. Jadi ketundukan seorang istri dilakukan hanya di dalam nama Tuhan. Jadi tunduk kepada suami adalah tunduk dalam nama Tuhan. Tidak kekerasan, tidak tunduk kepada kekuasaan, tidak tunduk kepada kesewenang-wenangan, tidak tunduk kepada ketakutan, tidak tunduk kepada apa yang dimiliki oleh suami itu. Seorang istri haruslah menjaga kehormatan suami. Itu juga sekaligus menjaga dirinya sendiri dan menjaga keluarganya sehingga menjadi keluarga yang terhormat. Artinya bahwa seorang suami akan dipermalukan di hadapan orang banyak jika istrinya mengendalikan suaminya. Ia sangat amai na pinasangat niyakan inaindo. Ima ilana soolo pailahon kamatana di keluarga nang dijulu di dako. Si bata arang dohina nang merasa bangga buwi na iwana mengatur kamatana. Dia merasa hebat bisa mengendalikan suaminya. Maka dia berkata, sekalipun suamiku itu adalah kepala, tetapi aku adalah lehernya. Jika tidak ada leher, mana mungkin kepala bisa berdiri, tidak? Dan jika saya leher, maka leherlah yang mengatur kepala untuk bergerak. Kemana arahnya kepala itu kan ditentukan oleh leher. Maka walaupun suami saya itu kepala, tapi saya kan lehernya, itu berarti dia yang mengatur suaminya. Inilah mungkin yang sering membuat suami-suami menjadi takut istri. Seorang istri janganlah merasa hebat jika dia mampu mengatur suaminya. Sekalipun istri itu lebih hebat di dalam segala hal, tapi tunduklah kepada suami. Jika selama ini ada istri-istri yang tidak tunduk kepada suaminya di dalam Tuhan, maka firman ini mengundang bertobatlah, tunduklah kepada suami supaya engkau memperoleh kebahagiaan. Jika selama ini ada istri-istri yang sudah tunduk kepada suaminya, maka terus kala itu jangan pernah berhenti, lakukanlah ketundukanmu kepada suamimu hanya di dalam nama Tuhan. Ketundukanmu kepada suamimu adalah wujud nyata dari ketundukanmu kepada Tuhan. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasih dikatakan di dalam ayat 19, hai suami-suami kasihilah istrimu dan janganlah berlaku kasar terhadap dia. Pada suami dikatakan agar suami-suami mengasihi istri. Di dalam tata ibadah perkawinan pakai juga dikatakan di sana, hai suami kasihilah istrimu sebagaimana Kristus mengasihi jemaat dan menyerahkan dirinya baginya. Ini tanggung jawab yang paling besar. Tanggung jawab terbesar seorang suami terhadap istrinya adalah kasih.
bukan harta, bukan barang-barang dewa, bukan kemewahan, bukan kesenangan, tetapi kasih. Sama seperti Kristus, harta yang termahal diberikan kepada kita adalah kasih-Nya yang besar itu. Ia mengasihi jemaat. Yesus Kristus telah menyerahkan hidupnya, menderita, disalibkan, mati dan dikuburkan, bangkit kembali dari antara orang mati, naik ke surga, hanya untuk menyelamatkan kita dari dosa dan kematian. Itulah bukti kasih yang paling besar. Jika kita analogikan itu dalam sebuah keluarga, yang namanya suami menjadi kepala dalam rumah tangga, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat itu, maka suami harus rela mengorbankan semuanya, berani mengorbankan waktunya, berani mengorbankan kesenangannya, berani mengorbankan hobinya, berani mengorbankan sederhananya, berani mengorbankan kemauannya demi kesenangan istrinya. Dengan demikian lagi para suami yang berlaku kasar terhadap istrinya. Tidak ada lagi suami yang menyakiti hati istrinya. Tidak ada lagi suami yang mengecewakan istrinya. Tidak ada lagi suami yang menduakan istrinya. Oleh karena tindakan kekerasan dan kasar tersebut bukanlah bagian dari kasih. Oleh karena kekecewaan itu bukan bagian dari kasih. Tetapi biarlah suami terus-menerus mengasihi istrinya, memberikan segalanya, berkorban bahkan nyawanya sekalipun dia rela berikan untuk keselamatan istrinya. Jadi jika ada suami-suami sekarang yang lebih mementingkan waktunya, kesenangannya, hobinya, seleranya, kemauannya dan kesenangannya melebihi daripada istrinya, maka sudah waktunya untuk bertobat, berubah. Kasihilah istri, berikanlah yang terbaik baginya. Janganlah engkau berlaku kasar. Jika kasih sudah menguasai seorang suami dalam keluarga, maka tidak akan terjadi lagi di sana kekerasan dalam rumah tangga. Tidak akan terjadi lagi di sana memukul istri, memarahi istri, bahkan mengecewakan istri. Tapi dia memberikan kebahagiaan kepada istrinya. Maka ini panggilan yang sangat besar suami dalam sebuah keluarga. Ini kamu tidak mengasihi istrimu, maka berubahlah, bertobatlah, kasihilah istrimu. Jangan kau lebih mengasihi istri orang lain, tetapi kasihilah istrimu. Jika selama ini kamu sudah mengasihi istrimu, teruskanlah mengasihi istrimu. Jangan pernah tinggalkan kasih itu hanya di dalam dirimu, tapi teruslah mengasihi istrimu di dalam keluarga, supaya keluarga itu boleh tiba di dalam kebahagiaan yang daripada Tuhan. Itu tanggung jawab para suami-suami di dalam sebuah keluarga Kristen yang telah diciptakan oleh Tuhan. Dan yang berikut Bapak Ibu Saudara-saudaraku kekasih, di dalam ayat 20 dan ayat 21 dikatakan di sini, hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Hai bapak-bapak, janganlah sakiti hati anakmu, supaya jangan tawar hatinya. Saudara-saudara yang terkasih, anak-anak dalam keluarga haruslah memahami bahwa ketaatan adalah sumber anugerah. Dan sebaliknya, anak-anak dalam keluarga harus memahami bahwa ketidaktaatan kepada orang tua adalah dosa yang serius. Dulu anak-anak setelah pulang dari sekolah, mereka langsung membantu orang tuanya, baik di rumah maupun di ladang bekerja.
dan selalu taat kepada orang tuanya. Apa yang dikatakan oleh orang tuanya, anak-anak itu terus taat melakukan apa yang diperintahkan oleh orang tuanya itu. Tetapi sekarang anak-anak sudah lihat kepada dirinya sendiri, kepada kemauannya, tidak lagi taat kepada orang tuanya. Ini bahaya yang sangat besar yang mengancam keluarga Kristen. Karena kemajuan teknologi sekarang, anak-anak tidak lagi lebih dekat kepada orang tuanya, tidak lagi lebih taat kepada orang tuanya, tetapi dia sudah lebih taat kepada apa yang ada di tangannya. Dia sudah lebih taat kepada apa yang ada di dalam keinginannya, kemauannya, sehingga sekarang banyak anak yang mudah berontak kepada apa yang dikatakan oleh orang tuanya. Tapi ini waktu untuk berubah, waktu untuk bertobat untuk setiap anak yang selama ini tidak mau taat kepada orang tua. Maka taatlah dan lakukanlah apa yang diharapkan oleh orang tuamu. Karena apa? Karena Tuhan selalu menasihati anak-anak untuk menghormati ayah dan ibunya. Tuhan begitu menghargai penghormatan kepada orang tua, sampai mencantumkan itu dalam hukum Taurat yang kelima. Hormatilah orang tua agar panjang umur di takdir yang diberikan oleh Tuhan kepada. Tidak perjanjian baru anak adalah orang tua di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting. Seperti yang nyata dari janji ini, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Ini luar biasa. Menghormati orang tua itu satu-satunya perintah di dalam Alkitab yang menjanjikan umur panjang sebagai hadiah. Anak-anak harus mengerti bahwa ketaatannya kepada orang tuanya, ketaatannya kepada bapaknya, ibunya dalam keluarga adalah ketaatannya juga kepada Tuhannya, dan dia akan diberkati oleh Tuhan menjadi anak yang berbahagia dan memperoleh umur yang panjang di tengah-tengah dunia ini. Jangan seperti anak-anak yang tidak taat kepada orang tua, bahkan tidak menghargai orang tuanya. Jangan seperti itu. Tetapi bijaklah menjadi anak yang terus taat kepada Tuhan, taat kepada orang tua. Karena anak-anak yang bijak mendengarkan didikan ayahnya. Anak yang bijak mendengarkan perintah ayahnya dan ibunya. Tetapi seorang pencemooh tidak mendengarkan hardikan. Amsal 13 ayat 1. Memang menghormati itu tidak mudah, tidak selalu menyenangkan, dan jelas tidak mungkin dengan kekuatan kita sendiri. Namun menghormati merupakan jalan yang pasti untuk tujuan seorang anak, yaitu memuliakan Tuhan. Jadi ini panggilan kepada anak-anak dalam rumah tangga, di dalam keluarga, supaya mengedepankan ketaatannya kepada orang tuanya dibandingkan dengan ketaatannya untuk dirinya sendiri, supaya tercipta anak yang baik di hadapan keluarga. Karena tidak sedikit keluarga ada masalah, ada persoalan, cikal bakalnya adalah ketidaktaatan anak-anak. Jangan menjadi sumber persoalan dalam keluarga. Anak-anak jangan menjadi sumber persoalan, tetapi bawalah kedamaian, kebahagiaan itu dalam keluarga lewat ketaatanmu dengan apa yang diperintahkan oleh orang tua. Orang tua juga harus menjadi teladan bagi anak. Teladan dalam perkataan dan dalam perbuatan. Suami dan istri, bapak dan ibu dalam rumah tangga adalah figur yang pertama dicontoh oleh anak-anak dalam segala hal.
Jika orang tuanya baik, dia menjadi teladan yang baik, maka anak-anak akan mengikuti, sehingga dia menjadi anak yang baik. Jika orang tuanya jahat, jika orang tuanya tidak baik, maka anak-anaknya juga akan meniru itu. Karena anak-anak gampang sekali meniru sesuatu. Apa yang ada di hadapannya, itu yang akan dia tiru. Jika yang di hadapannya itu adalah baik, maka dia akan menerima banyak kebaikan. Jika di hadapannya itu adalah jahat, maka dia akan menerima kejahatan itu. Sekali dalam rumah tangga, di hadapan anak-anak, baik di dalam perkataan, dalam perbuatan, di dalam seluruh perilaku bapak dan ibu dalam rumah tangga. Jangan dilihat atau didengar, bahkan diketahui oleh anak-anak, karena itu akan ditiru oleh anak-anak. Banyak anak sekarang mengatakan, saya bisa baik sekarang hanya karena orang tua saya dulu baik. Saya meniru kebaikan dari orang tua saya. Saya tidak pernah melihat orang tua saya berantem, berdebat. Maka saya adalah anak yang tidak suka dengan berantem, tidak suka dengan berdebat. Tapi kalau orang tuanya sering cekcok, bertengkar di hadapan anak-anaknya, maka kelak anak-anaknya itu akan menghasilkan perilaku yang suka bertengkar, suka melakukan ketidakbenaran. Maka suatu panggilan yang sangat besar bagi bapak dan ibu dalam rumah tangga untuk oleh anak-anak di dalam kehidupannya, dalam pertumbuhan moralitasnya, sikapnya, dan karakternya. Maka tanamkanlah teladan-teladan yang baik bagi anak-anakku dalam rumah tangga. Dan anak-anak yang hidup di dalam ketaatan, maka mereka sudah ambil bagian dalam menciptakan keluarga yang berbahagia. Jadi anak yang membawa kebahagiaan dalam rumah tangga, jangan menjadi anak yang membawa percekcokan dan persoalan dalam rumah tangga. Bapak Ibu saudara-saudara kasih, berarti ada 3 hal yang harus ada di dalam rumah tangga: tunduk, kasih, dan taat. Tunduk kepada suami, suami mengasihi istrinya, kasih kepada istri, dan anak-anak taat kepada orang tua. Mana yang lebih mudah untuk dilaksanakan dari 3 hal itu? Tidak ada yang lebih mudah, semuanya sulit. Tetapi kalau semua anggota keluarga itu ambil bagian di dalam segala apa yang telah diberikan oleh Tuhan, maka terciptalah keluarga yang harmonis, keluarga yang berbahagia, relasi yang sangat baik antara suami dan istri, antara orang tua dan anak-anak, dan antara anak-anak dengan orang tua. Maka terciptalah apa yang diharapkan oleh firman Tuhan, menjadi rumah tangga yang berbahagia. Bangunlah rumah tanggamu menjadi rumah tangga yang berbahagia dengan peran masing-masing dalam rumah tangga itu. Kiranya Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita bersama-sama.
Bagi Tuhan di mana kami mau lihat di mana satu kami Tuhan masih untuk Tuhan untuk mengaramodi dan Tuhan untuk dinabi. Mau lihat di mana di persoalan permingguan dalam kuda satu di hari di saluran ruas muriam dapat paham ibadah yang dibagas dari Dewi masuk kali Tuhan Dewa Mahu Asbiroha. Man lihat di mana di yang karongan kami natarju dan pertolongan sarili ini manusianya sila dulu jangan tahu puji masa ngapun buatmu ramoti mah masuk guna sila jalan Roma tutong na menuturi sa lubukna dia kaulaw dia kasi mga lupaw na sila ibaga sa lubukna marupok ko bamuji mo buwan ay oro ni Tuhan napakasap na uli ibaga sa buwan na sila dia akan memerlukan salib dari Tuhan dan rumah tangga di anak Kristen kaum tinumpang digayung ribe asyumar hapali Tuhan saya pemadamian di bagasan garuk rumah tangga di garuk bagas yang karus di dunia dari Tuhan na mengatur guru di pardongan salib rumah tangga asa salukna mardalan di bagasan agkaulaw pohon tanggung jawab na takas di loko agkainang suripada na takas uduk tuaka amat tali do nangakaama na takas makahulumi agkagunan salib nabi agaama na tutong mangajari marhidi-hidi parane to pagkalayon paligdan pagkayan ko na lumobyan kayan akon asawat panguluyon tuhopura niya ka naturasna di rumah tangga asa marhidi siya gabi tartopa rumah tangga na martua pardongan salibyo na berbahagia na marwas yoga mamuji-muji o pasanakong buwan urupi masa hukna ribe yang asa manotong di bagasan lomo dirham masuk jalan salihon asa narikon di mulu di pasar dia di salhukna ruas yang ature baudi akan iarakon nami asa gawe anak na hasilnya to anak pamuluyo hasil di kamunan Tuhan di dalam hidup. Mau lihat teman-teman Tuhan, upasa paling tahian kami dan untuk dinami Tuhan. Olah di bagasan buahmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Mari kita sentor 150 ayat sedang.
Puji-pujian doa mulia Tuhan di masa rohani di hari Tuhan. Ala diubi rohani mengelupi akan masa di tengah-tengah di guru kami lumobi akan alina puyo di amaulon nama sanwani di satu portiyo di ramodi do diokoro saluran karwa sendirian yang aku namin kasih kola minggu remaja na usubulu agama ng ina ito katungan ni keluarga diramoti jalan di Bukihoro ali Tuhan kaliboy kami main parpasawalan toto di bagasan buku lasmirokan do ay masuk na siya ko tong si pangasawa namin dinamangalak kami Tuhan pagkaan isiulusog namin ito dulu di nahondo peruan habaw ni hulubi kami di COVID-19 naso hiramontok siya tonga-tonga di Portillo tuhod kami Tuhan manapangutsabihan jalan tugas sa pangapuro mo kami manahapurusan alayin na duminan guru kami baik masasahan ibaga sa rumah tangga galon rumah tangga adalah dari mulia yang kapelayanan di gereja doa dapat dagangan di negara orang sonamio Prolisatong Portillo asaman ture sa loob na uparto lumuluan. Ali Tuhan, baru namin utong ng katanian namin iyan ka huwas ihuriang at utong lume marhagaliyo iyan ka pamanan iyan ka usya dalam madua ramoti dongani na sila sa loob namin Tuhan urupi para bubuhi jalan terbaik mampus miroka lumubi ng pinakaros kemudian dari bagasan kapal sa hidup to binuay to dina magdala to raka proses pemulihan obat yang kurang yang dokter saya sinarahan Tuhan lewat baguku usma binasiya pagkili mo natangkas pawatung duwason lahaw pamulupon kakapar sa ito o Tuhan naman daw ni pamatan na siya marhiti tangan mo daw waso ang malupo ni asanggian ato malu sa pasahiro na ni Tuhan marabuko jalay pas pamatan na ito pinasiya paso-paso mo sa loob ng kagubat na pinagkinasiya doon